seputar kita News Channel, kadantamedia.com dan Toraja Daily. Jadi silakan untuk membuka media partner kita karena saat ini dapat juga nonton secara live. Jadi boleh menginformasikan kepada keluarga yang jauh di luar Toraja untuk buka media partner kita yang akan menyiarkan secara langsung busana karnaval. Nah, terlebih sebelumnya, sebelum kita mulai lomba busana karnaval, ketiga dewan juri kita yang gagah dan ganteng sudah standby bersama kita. Saya akan memperkenalkan ketiga dewan juri kita. Oke, juri yang pertama yang sudah hadir dari tadi yaitu Bapak Urbanus Patasik. Boleh berdiri Bapak? Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk juri pertama kita, Bapak Urbanus Patasik sebagai pemina. Luar biasa. Terima kasih Pak. Selanjutnya, juri yang kedua yaitu Kakak Aryo Purnama SPD. Boleh berdiri Kakak Aryo? Tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Aryo. Prestasi dan penghargaan yang telah diterima hingga sampai saat ini. Best National Costume pada kegiatan internasional Miss Little Ecotourism 2020 Ball mewakili Indonesia. Luar biasa. Membawa National Costume Putri Indonesia 2023 dan 2024 di Jakarta mewakili Provinsi Tercinta Sulawesi Selatan. Best National Costume pada Regional Putri Indonesia Sulsel 2 tahun dari tahun 2023 sampai 2024, dan juga Best National Costume Program Cici 2023 perwakilan Sulsel. Best Costume Duta Kampus Indonesia 2024 dan juga mewakili Sulsel dalam kegiatan Batik Culture Expo 2022. Dan yang terakhir juara 1 Karnaval Yaris Indonesia RCI 2022. Sekali lagi tepuk tangan untuk dewan juri kita, Kakak Aryo. Dan dewan juri kita yang terakhir yaitu Kakak Al Amin Dursan. Boleh berdiri Kak Al, tepuk tangan dong untuk Kak Al. Ya, pengalaman dan juga prestasi sampai saat ini dalam Putra Putri Kampus Nusantara 2023 meraih Best Costume dan juga mewakili Sulsel sebagai Duta Kampus 2023, dan juga dalam Mister Nasional 2024 sama Best Costume dan juga perwakilan Sulawesi Selatan di ajang nasional di Bali, dan juga Amazing Party by Sun 2JK 2024, Best Dress Amazing dan juga With Time Balski Sam 2JK dan juga BF Brands Official Brilliant 2024 Winner Cosplay Superhero dan juga karya kostum superhero cosplay karakter Wanda dalam film Evergreen, dan juga Duta Kampus Indonesia 2024 Best Traditional Costume mewakili Sulawesi Selatan di ajang nasional, dan juga Alde Jurna memiliki channel YouTube, dan juga desainer sketsa kostum karnaval dan merangkai PT Burnama Creative Production, dan yang terakhir juga sebagai jurnalis menulis berita dan artikel pada PT Alkram Media Indonesia. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk ketiga dewan juri kita, Bapak Urbanus, Kakak Aryo dan juga Kakak Al. Luar biasa. Mereka yang akan menilai seluruh peserta lomba busana karnaval. Nah, sebelum saya manggilkan seluruh peserta busana karnaval, mana suara penonton? Kurang kencang, Meli Komi, Tolebi, Sampai, luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama kita akan panggilkan peserta busana karnaval untuk berbaris terlebih dahulu di depan ketiga dewan juri secara berturut-turut. Setelah itu, setelah mereka saya manggilkan semua untuk berbaris di depan ketiga dewan juri, mereka akan mengelilingi
berbaur pada saat ini dengan baju yang betul-betul kreatif dan pastinya memperkenalkan budaya kita, budaya Toraja. Dan juga setelah mereka berbaris di depan sini dan berkeliling kolam Makale, mereka akan kembali untuk melakukan atraksi. Nah, siapa nih jagoan masing-masing? Boleh sebutkan jagoan dari masyarakat Toraja yang sudah hadir. Siapa jagoan kalian? Kurang kencang, siapa? Wow, banyak banget nih. Oke. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan tunjukkan mereka untuk berbaris ya. Berbaris, setelah itu mengelilingi kolam Makale dan kembali ke tempat ini untuk melakukan atraksi. Langsung saja, tanpa berlama-lama. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan Arman AR. Tepuk tangan untuk Arman AR. Mana nih pendukungnya? Kita korere. Oh, merepas. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Arman Air. Ya, tetap stay di situ dulu ya Kak. Karena kita akan memanggil satu persatu untuk maju di depan ketiga dewan juri kita. Selanjutnya, mana nih suara pendukung dari BCL Toraja? Yeay, BCL Toraja. Kembar. Selanjutnya, mana pendukung dari Manganda Suara? Manganda Suara. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Kasih semangat untuk peserta ketiga. Oke. Selanjutnya JR1. Tepuk tangan untuk JR1. Oke. Selanjutnya JR2. Tepuk tangan dong untuk JR2. Selanjutnya mana suara pendukung Marampa Collection? Marampa Collection. Oke, tepuk tangan dulu untuk Marampa Collection. Selanjutnya Karina. Oke, tepuk tangan untuk Karina. Selanjutnya Lulu. Mana pendukung Lulu? Oke, mana pendukung Lulu? Oke, boleh ke sana-sana sedikit ya, ke kanan sedikit. Selanjutnya Tirik Lada. Tirik Lada.
2019 sampai 2024 hingga 31 Maret 2025. Lokasi pusat Kota Makabe atau alun-alun Goa. Jadi akan ada penawaran spesial dari Garuda Indonesia. Tiket dari Makassar pergi pulang Jakarta dengan 3,2 juta, Manado 1,9 juta, Kendari 1,2 juta, Palu 1,9 juta, Bali 2 juta, dan Gorontalo 2,6 juta. Dari Makassar pergi ke Bali. Oke, dari kekurangan dulu ya untuk penawaran spesial dari Garuda Indonesia.
yang kaya akan budaya dan terkenal oleh karena adatnya. Adat istiadatnya dikenal sampai ke ujung bumi. Tradisi santun warisan leluhurnya dihormati sampai ke negeri nan jauh. Seperti yang ditampilkan kostum ini yang membawa tema rambut tuka. Rambut tuka atau ada rampe mata Allah merupakan upacara adat Toraja yang bermakna sukacita atau syukuran kepada Sang Pencipta karena berkat dan anugerahnya seperti dalam syukuran kehidupan atas rumah baru, hasil panen dan perkawinan. Upacara rambut tuka diyakini telah berkembang sejak zaman purbakala beriringan dengan kedatangan manusia pertama di muka bumi. Kostum ini membawa filosofi tongkonan, yaitu rumah adat Toraja yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat dan perkembangan kehidupan sosial budaya, serta simbol keluarga dan martabat orang Toraja. Filosofi tanduk kerbau yang diketahui bahwa hewan kerbau adalah hewan yang bernilai dan bermakna tinggi dan melambangkan kesejahteraan bagi masyarakat Toraja. Sarita yang mempunyai motif lukisan dan simbol yang mengandung nilai dan doa, serta bertaburan emas, permata, dan juri-juri koin yang melambangkan simbol kekayaan dan kemakmuran kehidupan masyarakat Toraja. Inilah Arman Air. Tepuk tangan untuk Arman Air. Rambut tuka. Selanjutnya mana pendukung dari BCL Toraja? BCL Toraja dengan tema Lando Rundu. Tepuk tangan dulu untuk BCL Toraja. Baine rimbut belokna, lokona tungga tedo. Kejadian dau sasean di gombong dau lindo tau turun mendio dio salu mendorong pangkalau belokna kaitu salambak belokna digoli suruh bulawan Ada suruhnya. nama topo dau satu mau nisung tarongko malia apa mapa bumbung angin barang mapa bisung taling buruk nairi rokok liku Itu dah. nagiaran tamat tasik unola salu kaluan Boleh Rara. natiro datu nabe mantami karain tumpolalan salusadan untete pangkalau puang lembang sura lalan lopi di maya-maya naola tutun tamari malanggo mentunanang rantepo taru tamari tigala ilan bambana sesian nani sitiro lindo baine rimbun belokna anak dara mengeraeng lando rundun tungka sanana. Lando rundun mengisahkan tentang gadis atau perempuan Toraja yang berparas cantik dan memiliki rambut panjang yang berasal dari sesean, di mana pada suatu hari Lando Rundun memasukkan selai rambutnya ke dalam kulit jeruk dan dibuang ke sungai Tangga yang menjulang dari atas sumur Lando Rundun dan terbawa arus sungai masuk ke Sungai Sadan dan tiba di sungai daerah kekuasaan Kerajaan Bone dengan memakai mahkota yang berbentuk tongkonan sebagai lambang rumah adat masyarakat Toraja. Sekali lagi tepuk tangan.
Suara. Mengada dilakukan dalam rambut tuka atau mak buah. Mengada meranding gelu tua. Menganda meranding gelu tua. Kata menganda berasal dari kata dasar anda yang bunyi dasarnya adalah antap atau menganda. Anda artinya mengentakkan kaki, makanya disebut menganda. Tari menganda dibawakan oleh sekelompok laki-laki yang di kepala yang dihiasi uang 7 logam dan iringannya dari teriakan para penari dan menggunakan lonceng kecil atau semacam bel yang biasa disebut giring-giring dalam bahasa Meraja. Pertunjukan tari menganda biasanya berlangsung kurang lebih 4 sampai 5 menit. Selanjutnya, maranding dilakukan di Rambu Solo atau acara kedukaan. Namun tidak sembarang orang yang dapat melakukan, hanya diperankan oleh laki-laki pemberani. Maranding atau tari berperang, tarian ini dipentaskan pada upacara Rambu Solo untuk menyambut para tamu, juga sebagai tanda bahwa yang meninggal adalah seorang keturunan pemberani ataupun orang yang berjasa dalam masyarakat. Tarian ini akan ditampilkan dalam upacara pemakaman seorang bangsawan. Selanjutnya, Pak Gelu Tua dilakukan di acara syukuran tongkonan atau mak buah. Pak Gelu Tua merupakan tarian yang berasal dari desa Panggala. Tarian ini ada sejak zaman dahulu, di mana masyarakat Toraja masih mengenal kepercayaan animisme atau aluk tudolo. Pak Gelu Tua ditarikan sebagai ungkapan syukur kepada Diata untuk keberhasilan yang dicapai, seperti berhasilnya atas panen, selesainya rumah adat yang dibangun, acara pernikahan maupun upacara kegembiraan atau ungkapan syukur lainnya. Dan selanjutnya, dayang-dayang pengantar tamu atau pengantin. Dayang tomak doloan yang biasanya diperankan oleh laki-laki dan perempuan dalam acara pernikahan untuk menyambut pengantin dan tamu. Dayang-dayang biasanya menggunakan busana dan aksesoris Toraja. Oke, jadi narasumber dari skripsi Yohanes Rombe, Maranding Semo Kondowara, Menganda Yoman Bunga, Gelu Tua Meitanan, dan Gelu Tua Kirana Anindia. Itulah dari peserta dengan nomor undian 8 Menganda Soluara. Tepuk tangan dulu dong, terima kasih. Selanjutnya, penampilan dari JR1. JR1, beri tepuk tangan untuk JR1. Dengan tema batik. Penampilan batik didampingi 2 orang panimbong. Batik salah satu benda yang ditampilkan dalam ritual aluk todolo. Batik adalah benda untuk menyatakan riwayat hidup seseorang kepada alam penguasa. Batik terdiri dari 2 jenis, yaitu batik menurun dan batik dipabalikan. Batik menurun adalah batik aluk suku di langit. Batik menurun digunakan pada saat kegiatan pengucapan syukur atau mak buah. Acara mak buah atau syukuran tertinggi tongkonan yang terus dilestarikan orang Toraja. Dalam acara mak buah, tarian panimbong ditampilkan oleh penari pria yang dibawakan secara kelompok. Batik dipabalikan adalah batik rampasan. Batik dipabalikan digunakan pada saat kegiatan mengarak batik tama pasak atau
tempat keramaian. Acara ini dilaksanakan setelah kegiatan rapasan atau rambu solo. Tokoh adat Pangalar Ningalo sebagai narasumber Samuel Tiranda, skripsi Ance Tapangan ST. Pemeran utama model tema batik Janter Collection, tim Thunder Putra Bunga dan tim LY Pongdatu Sarungu, Bumi Pongtiku, Tirik Lada. Itulah dari JR1 dengan tema batik. Tepuk tangan dong. Ya, jadi apresiasi kreasi seni ini dipersembahkan oleh Yayasan Sinar Kasih Toraja. Tepuk tangan dulu dong untuk Yayasan Sinar Kasih Toraja. Sponsor kita Indomie OMG, Airlines partner Garuda Indonesia, dan berbagai media partner kita dapat menyaksikan secara live streaming. Selanjutnya kita panggilkan JR2 dengan tema Pak Bare Allah. Adalah ukiran Toraja yang berada pada bagian atas rumah atau para tongkonan dan lumbung. Ukiran Pak Bare Allah pada umumnya di atasnya berdiri ayam jantan, manuk londong, dan di bagian bawah terdapat ukiran Pak Ulu Karua atau ayam jantan berkokok, tanda sinar matahari mulai terbit dan semua makhluk hidup bangun dan bergegas terbagi ke 8 penjuru angin untuk mencari nafkah. Mak kukuk manuk mak londong Barello perang ombokna sulo padang mintu na malem bangunan pada male undaka di potuona. Pak Barello memiliki 2 kata, yaitu kata bere artinya bulatan atau malepong, sedangkan Allah artinya sinar matahari. Parangna Allah dengan sebutan lain ombakna sulo padang. Ada beberapa makna yang terkandung dalam ukiran Pak Bare Allah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, utuh dan bulat, tidak berujung dan mempersatukan. Tondok lepongan bulat tanah matahari Allah. Yang kedua, lambang kebesaran bagi orang Toraja. Dan yang terakhir, menyatakan kemuliaan kepada Sang Pencipta. Tokoh adat Pangalar Ningalo sebagai narasumber Samuel Tiranda, skripsi Ance Tapangan ST. Peserta Festival Budaya Thunder Putra Bunga, peserta Festival Budaya LY Pongdatu Sarunggu. Tepuk tangan untuk JR2 dengan tema Pak Bare Allah. Selanjutnya, mana pendukung dari Marampa Collection? Ya, tepuk tangan untuk Marampa Collection dengan tema Baine Maballo. Dalam kesempatan ini, busana yang ditampilkan bertema Baine Maballo, artinya wanita anggun dan cantik rupawan. Bahan menggunakan bahan serat alami, yaitu tuyul, bulu ayam, biji tumbuhan jali-jali, bunga rampas, serta kain tenun motif Toraja atau tenun paramba. Bahan serat alami yang digunakan banyak dijumpai di wilayah Toraja.
dan bagian dari kerajinan lokal seperti anyaman, puru, atau tibar merupakan kerajinan digunakan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari atau acara ritual adat. Fungsi sebagai alas duduk dalam desain busana ini menggambarkan pesona perempuan Toraja dalam balutan busana modifikasi modern tradisional. Busana ini menyirat pesan tentang moral untuk tetap menjaga kearifan lokal budaya dan menjaga lingkungan alam. Inilah Marapa Collection dengan tema By Name Maballo. Tepuk tangan untuk By Name Maballo. Oke, selanjutnya kita panggilkan peserta Karina. Karina, tongkonan dan rambu Solo. Tema tongkonan dan rambu Solo. Tongkonan yaitu rumah adat Toraja. Berasal dari kata tongkonan yaitu tempat duduk atau tempat berkumpul sekelompok orang Toraja, dan tidak dapat didirikan secara independen atau perorangan. Dalam meresmikan tongkonan, para suku Toraja biasanya menari-nari atau biasa disebut tarian Pak Gelu, yang artinya bersuka cita dan bersyukur atas peresmian rumah adat tongkonan. Ukiran atau pahatan yang ada pada rumah adat Toraja ini mempunyai arti dan nilai di antaranya, yaitu Pak Bare Allo, Bare lingkaran, Allo matahari, yang artinya sebagai tanda kemuliaan terhadap Sang Pencipta karena telah menciptakan matahari. Yang kedua, Pak Tedong, Tedong atau kerbau, yang artinya melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Toraja. Tiga, Pak Baba Gandang, Baba Gandang atau penutup gendang, yang artinya memberikan makna bahwa bertanya kepada orang yang lebih tahu untuk memperkaya ilmu, melambangkan pemimpin yang dikenal, didengar, dan diikuti oleh orang dipimpinnya. Empat, Pak Ara Dena, Ara atau dada, Dena atau burung pipit, yang artinya bermakna supaya dalam menempuh kehidupan ini kita harus mempunyai sikap dan pendirian tetap, teguh dan jujur. Lima, Pak Barana, Barana adalah pohon beringin yang artinya melambangkan kewibawaan dan kekuasaan. Dan yang terakhir, Pak Kapu Baka, Kapu atau ikatan simpulan, Baka atau bakul, yang artinya harapan agar rumpun keluarga senantiasa bersatu, bersehati, dan sejiwa dalam masyarakat. Harapan dapat menjaga rahasia-rahasia yang dapat merugikan orang banyak. Selain dari tongkonan, upacara adat Rambu Solo adalah salah satu upacara yang kerap dilirik oleh para wisatawan dari mancanegara. Upacara Rambu Solo ini dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, upacara disili untuk anak-anak yang belum memiliki gigi, dipasang bongi untuk rakyat biasa yang dilakukan dalam satu, diibatan atau digoyat edok untuk kalangan bangsawan menengah, rampasan atau bangsawan yang tinggi. Pada upacara Rambu Solo bagi kalangan menengah dan tinggi harus menyediakan kerbau, kuda, anoa, rusa, dan babi. Tepuk tangan untuk tema tongkonan dan Rambu Solo dari Karina. Selanjutnya
Mana pendukung dari Lulu? Tepuk tangan untuk Lulu. Dengan tema busana agama, adat istiadat dan budaya di Toraja. Tanah Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Tanah Toraja akrab dengan sebutan Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Allah, yang secara harafiah artinya negeri yang bulat seperti bulan dan matahari. Nama ini mempunyai latar belakang yang bermakna persekutuan negeri sebagai satu tanda bulat dari berbagai daerah adat. Mayoritas masyarakat Toraja atau suku Toraja memeluk agama Kristen Protestan, terutama aliran Toraja Kristen Protestan atau Gereja Toraja. Meski demikian, pemeluk agama Kristen Protestan hidup berdampingan dengan minoritas agama lain seperti agama Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Toraja dengan segala keunikannya menawarkan kearifan lokal yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik untuk datang berkunjung setiap tahunnya. Sebagai salah satu suku yang menghuni daerah daratan Sulawesi Selatan, Toraja terkenal dengan rumah adat tradisional yang disebut tongkonan. Tongkonan memiliki makna filosofi yang mendalam berasal dari kata tongkon yang artinya duduk. Tongkonan adalah simbol martabat keluarga besar keturunan pemiliknya dan merupakan pusat kepemimpinan di bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Rumah tongkonan berbentuk panggung dan terbuat dari kayu dengan atap melengkung seperti perahu, telengkup atau tanduk kerbau. Dengan posisi bangunan yang didasarkan pada arah mata angin, rumah tongkonan dibuat secara tradisional tanpa menggunakan paku. Pada bagian atas rumah ada tongkonan dipasang patung kepala kerbau atau kabongo dengan 3 warna yaitu hitam, putih, dan belang. Terdapat pula tambahan patung untuk pemilik rumah yang dituakan oleh masyarakat setempat yang berbentuk seperti kepala ayam jantan sampai ke disebut katik. Katik adalah kelengkapan dari status tongkonan tersebut. Namun tidak semua kalangan bisa menggunakan ornamen ini. Dengan kata lain, hanya bangsawan Batu Tosugi yang dapat memasang katik di rumah tongkonan mereka. Tongkonan selain sebagai tempat tinggal atau tempat berkumpul keluarga maupun kerabat juga menjadi tempat berlangsung ritual dan upacara yang melibatkan keluarga besar. Pada bagian luar tongkonan terdapat berupa ukiran utama, salah satunya Pabare Allah. Bare artinya bulanan atau bundaran, sedangkan Allah adalah matahari. Ukiran ini mempunyai dan menyerupai matahari yang memiliki arti yaitu sinar kehidupan bagi masyarakat Toraja yang menerangi seperti sinar matahari. Ukiran ini melambangkan kebesaran dan kebanggaan bagi orang Toraja. Salah satu bangunan yang tak terpisahkan dari tongkonan adalah lumbung. Lumbung atau alang adalah bangunan terpisah yang digunakan untuk menyimpan padi. Hampir semua alang di Toraja di bangunan berhadapan dengan tongkonan. Masyarakat Toraja menganggap tongkonan sebagai ibu dan lumbung sebagai ayah. Alang dipercaya lahir sebagai sesuatu yang berkaitan dengan budaya Toraja karena mata pencarian masyarakat Toraja pada umumnya adalah petani. Selain rumah tradisional, salah satu bentuk kearifan lokal di Toraja adalah upacara adat pemakaman yaitu Rambu Solo. Suku Toraja memegang teguh tradisi adat dalam segala aspek kehidupan, termasuk upacara kematian. Rambu Solo adalah salah satu ciri khas budaya Toraja yang paling terkenal. Rambu Solo adalah prosesi penguburan mayat yang sangat besar dan kompleks serta bertujuan untuk menghormati orang yang telah meninggal dan mengantarkan rohnya menuju alam baka atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah manusia yang telah meninggal. Seperti suku yang ada di Indonesia, suku Toraja juga mempunyai baju adat yang disebut baju toko yang digunakan oleh kaum wanita. Ciri dari pakaian ini adalah lengan pendek dengan warna yang cukup mencolok, yaitu warna kuning, merah, putih, dan hitam. Baju koko pada umumnya dikenakan saat acara-acara resmi yang dipadukan dengan perhiasan seperti manik-manik yang dikenakan di dada ditambah dengan gelang dan hiasan kepala maupun ikat pinggang yang disebut kandaure. Tidak hanya wanita Toraja saja yang memakai pakaian adat, kaum pria pun memiliki baju adat yaitu sepa talun buku. Meskipun begitu,
pada acara adat-adat dan formal kita juga dapat menjumpai sekelompok orang yang bukan suku Toraja non-Kristen mengenakan baju adat Toraja lengkap dengan aksesorisnya. Dewan juri yang kami hormati, lewat busana yang kami kenakan hari ini kami memadukan beberapa contoh kearifan lokal yang ada di Toraja juga sebagai bentuk apresiasi kami untuk terus melestarikan budaya Toraja. Pada khususnya dan termasuk diantaranya adalah memikul baka atau marenge baka yang merupakan tas tradisional suku Toraja yang lebih dominan dibawa oleh kaum wanita, sementara kaum laki-laki memikul padi atau malemba pare. Warna hitam sebagai simbol kedukaan juga kami hadirkan lewat busana yang biasa dipakai oleh masyarakat suku Toraja pada acara Rambu Solo dan dipadukan dengan sarong sebagai penutup kepala untuk wanita. Selain itu kami memadukan sentuhan Islami pada salah satu kostum yang dipakai oleh anggota tim kami yang menunjukkan keberagaman dan indahnya kebersamaan dalam masyarakat Toraja. Bentuk gereja dan masjid yang juga melekat pada kostum kami untuk menunjukkan bahwa inilah Toraja yang menjunjung tinggi toleransi dengan budaya yang elegan dan tidak kaku. Apalagi agama masing-masing pemeluk agama yang berbeda tetap hidup berdampingan. Jadi jangan ragukan toleransi kami karena kami adalah Toraja. Toraja is one of beautiful place in Indonesia. It has mountains and green hills, so that the place is rich of natural tourism. In this place, you can see ethnic, traditional, and culture. We are proud to be Torajan. Please welcome for all you who wants to come in Toraja. Dan akhirnya kami ucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-79, Nusantara baru, Indonesia baru, merdeka. Salam toleransi dan hormat kami, Lulus Salon dan tim. Tepuk tangan dulu dong untuk Lulus Salon dan tim. Luar biasa. Masih semangat penonton? Mana suara penonton? Jadi apresiasi kreasi seni ini dapat berlangsung karena dipersembahkan oleh Yayasan Sinar Kasih Toraja. Tepuk tangan dulu dong untuk Yayasan Sinar Kasih Toraja. Sponsor by Indomie OMG dan Airlines partner Garuda Indonesia. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama kita akan panggilkan peserta selanjutnya. Lada. Selanjutnya kita panggilkan Tirik Lada. Tepuk tangan dulu untuk Tirik Lada. Tirik Lada tim talent by Indo Kempar. Ula Rai. Koe tiumba oi senga oi. Dolok oi lain oi. Tiumba oi ula rai. Dolok oi sampurari. Ula rai lan mengaran. Dado pong kakema kema. Sando uriso isinna. Ula rai suli dari. Peranakan darang butu. Talo manuk lan di sepon. Unisung lan uaka patung. Mama lan batang sendana. Saena arani ula rai. Anna gombong ula rai. Ulan nari susi manuk. Kalena tikolik ula. Mendarang-darang susinna. Matalanta sisolana. Disangai manuk buah. Londong tang lento tarana. Tang tikokat pamulungan. Di Powakati Lindo Banua. Di Powasembang Tangke Balak. Inilah Ula Rai dari Indo Kembar. Beri tepuk tangan dulu dong
Oke, Ula Rea, tepuk tangan dulu untuk Indo Gambar. Oke, masih semangat menonton? Oke, dan yang terakhir, mana pendukung dari Ray? Sambu Busa dan Tedong Saleko Toraja. Sarung putih atau Sambu Busa dalam budaya Toraja adalah atribut atau busana yang digunakan sebagai atau dodol yang berwarna putih, melambangkan kesucian, keteladanan yang digunakan oleh adat Toraja atau disebut toparenge atau orang yang punya kedudukan dalam suatu daerah yang tidak sembarang digunakan karena memiliki tanggung jawab sendiri atau digunakan oleh orang tertentu. Sedangkan Tedong Saleko adalah hewan peliharaan masyarakat Toraja yang memiliki warna dan ciri khas, yaitu hitam dan putih atau kerbau belang, dan memiliki harga yang sangat fantastik yang bisa mencapai miliaran rupiah, dan sebagai hewan kurban melengkap suatu acara adat, yaitu Rambu Solo tertentu atau acara Rambu Solo dengan acara yang memiliki anggaran besar pula, atau bagi yang mampu membeli Tedong Saleko dan jenis kerbau lainnya. Makna tema kostum, perbedaan kepemilikan Sambu Busa dan Tedong Saleko di Toraja. Bentuk kostum, tanduk putih adalah simbol tanduk kerbau Saleko atau kerbau belang. Lingkaran lidah-lidah kain putih adalah simbol sarung putih dengan tatanan menyerupai kemegahan bentuk matahari yang megah bersinar terang. Warna kostum putih sebagai simbol kesucian, kebesaran, dan keteladanan. Emas atau kuning sebagai simbol kemuliaan dan kemegahan dan nilai mahal yang terkandung di dalamnya. Desain dan kreativitas oleh Ray Tangguh Toraja Utara, Sadan Balusu. Sambu Busa dan Tedong Saleko Toraja oleh Ray. Tepuk tangan. Itulah penampilan dari peserta terakhir dalam lomba busana karnaval. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk semua peserta yang telah tampil luar biasa. Sungguh mempesona dan juga kreativitasnya sungguh luar biasa dari berbagai tempat, memperkenalkan tentang kearifan lokal kita seperti tema saat ini. Oke, sambil kita menunggu ketiga dewan juri untuk menilai peserta yang telah tampil, sambil kita menunggu ketiga dewan juri kita untuk menilai, kita akan bagi-bagi door prize. Oke, masih semangat penonton. Oke, siapa yang cepat dia yang dapat ya. Oke, jadi stay, langsung lari ke panggung. Tapi jangan juga lompat ya, nanti jatuh. Oke, siapakah yang akan mendapat payung dari Indomie? Oke, pertanyaannya adalah dua suku yang ada di Sulawesi Selatan. Silakan lari. Dua suku yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, Bapak. Silakan naik dulu, Pak.
mau tanya dulu, boleh perkenalkan nama dari mana Pak? Oke. Nama saya Daniel, dari tadi di sini. Iya. Oke, dari tadi di sini ya. Jadi dari tadi datang nonton di sini, luar biasa ya Pak, pertunjukan sampai saat ini. Nah kalau begitu langsung saja Pak, apa dua suku yang ada di Sulawesi Selatan? Silakan di-spill. Kalau jawabannya benar, kita akan berikan door prize dari Indomie. Suku Rampi 1, 2 Toraja, 3 Bugis, 4 Makassar. Wah luar biasa ya, diminta 2 malah jawab 4. Terima kasih Pak, luar biasa. Thank you. Itu dari Indomie. Oke. Oke, kita juga akan ada door prize 1 tiket domestik Makassar ke Manado, lalu ke Makassar. Oke, siapa mau 1 tiket dari Garuda Indonesia? Oke, tapi nanti ya tetap stay tune, jangan kemana-mana karena acara kita sampai nanti malam. Jadi masyarakat Toraja tetap stay karena nanti akan ada nih tiket langsung ke Makassar, ke Manado, pulang lagi ke Makassar. Hanya di Garuda Indonesia. Ya masih banyak juga nanti. Akan ada nanti beberapa door prize juga ada. Kardus akan, masih ada 2 dan juga masih banyak lah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bagi-bagi door prize. Ya sambil menunggu ketiga dewan juri dalam menilai, sekali lagi bahwa apresiasi kreasi seni ini dipersembahkan oleh Yayasan Sinar Kasih Toraja. Tepuk tangan dulu dong untuk Yayasan Sinar Kasih Toraja. Dan sponsor kita Indomie, OMG, dan juga Garuda Indonesia. Dan Primadona. Potato ya? Ya, dan juga kita berterima kasih untuk beberapa media partner kita yang sampai saat ini tetap meliput kegiatan apresiasi kreasi seni dari Plaza Kolam Makale hanya di Berita Kota, Sonakata, TorajaChannel.com, Replika News, Info Toraja, Forum Toraja, di seputar kita News Channel, Kadantamedia.com, dan Toraja Daily, organized by Daily. Jadi kita bisa menginformasikan kepada keluarga kerabat kita yang ada di luar Kolam Makale ini untuk menyaksikan secara live streaming dari media-media partner kita yang stay sampai saat ini. Ya, pastinya dewan juri tadi pasti pusing ya, karena semua luar biasa, keren-keren, sedap kostum yang pastinya untuk membuat itu tidak mudah, butuh proses untuk menyatukan setiap bagian-bagian agar dapat memberikan makna seperti yang telah tersampaikan tadi. Jadi jangan kemana-mana karena nanti kita akan mendengarkan hasil dari lomba busana karnaval. Dan juga bagi kita yang hadir saat ini, sambil kita menunggu hasil dari dewan juri, dan juga nanti akan ada kesempatan bagi dewan juri kita untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai perlombaan busana karnaval ini. Kita juga bisa menikmati dan melihat, bahkan juga bisa ngemil, bahkan membeli di tenan UMKM. Yang pertama ada Amelia Art di sana. Amelia Art masih open sampai saat ini, bahkan nanti malam. Juga ada Aldi Art. Nah kebetulan Bapak Ibu, saya menggunakan sponsor hari ini dari Aldi Art. Jadi pakaian yang saya pakai ini membuat saya semakin percaya diri itu karena dari Aldi Art. Thank you Aldi Art. Dan juga ada Melona Galeri. Melona Galeri ada di sana. Ada juga Messi
Dan ada juga kuliner Funny Fay. Jadi bagi yang lapar bisa langsung ke kuliner Funny Fay. Ya, kita akan membagikan nanti satu tiket untuk ke Makassar, Manado, Makassar. Dan hari ini juga ada penawaran spesial dari Garuda Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan penerbangan di sekitar Nusantara maupun juga internasional, ada penawaran spesial dari Garuda Indonesia. Periode pembelian dari tanggal 20 hingga sampai 21 September 2024. Dan periode penerbangannya itu cukup lama, yaitu 22 September 2024 sampai 31 Maret 2025 sampai tahun depan. Jadi boleh silakan langsung mengambil penawaran spesial ini karena hanya sampai tanggal 21 September 2024 pada hari ini. Jadi boleh hubungi kerabat dan keluarganya, saya bacakan ya kemana saja penawaran spesial ini. Jadi dari Makassar kita dapat pergi dan pulang Jakarta 3,2 juta, Manado 1,9 juta, Kendari 1,2 juta, Palu 1,9 juta, ke Bali 2 juta, ke Gorontalo 2,6 juta. Jadi jangan lama-lama yang mau liburan ke Jakarta, Manado, Kendari, Palu, Bali, dan Gorontalo, cus langsung membuka penawaran spesial dari Garuda Indonesia yang berlaku hanya sampai hari ini. Dan juga yang ingin keluar negeri, ada juga penawaran spesial dari Makassar pergi pulang via Jakarta. Yang pertama itu Shanghai senilai 9,6 juta. Dan yang mau ke Korea ketemu dengan opa-opa, Seoul 9,1 juta. Yang juga mau ke Hong Kong 7,4 juta, Kuala Lumpur 5,2 juta, Tokyo 9,5 juta. Wah, luar biasa sekali penawaran spesial ini. Hanya ada sampai saat ini di Apresiasi Kreasi Seni yang dipersembahkan oleh Yayasan Sinar Kasih Toraja. Luar biasa. Jadi silakan kita dapat menikmati pemandangan kolam Makale dan juga dapat ke tenan-tenan UMKM yang telah ready dari tadi pagi hingga sampai nanti malam. Karena sebentar kita juga akan menyaksikan perlombaan Gelu Tua setelah busana karnaval ini. Dan juga akan ada pentas musik dari artis-artis Toraja kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune, kita malam mingguan di Plaza Kolam Makale. Ya, jadi bagi masyarakat Toraja yang juga mau berfoto nih sama tadi talent dari busana karnaval, boleh. Mumpung mereka masih stay di kolam Makale, jadi boleh untuk berfoto bersama mereka. Jarang-jarang loh kita menyaksikan busana karnaval hanya di Apresiasi Kreasi Seni yang dipersembahkan oleh Yayasan Sinar Kasih Toraja. Oke, Dewan Juri kita sudah melangkah untuk naik ke panggung. Ada Kakak Al dan juga Kakak Aryo yang akan memberikan penjelasan mengenai perlombaan yang telah kita saksikan yang sangat menarik dan spektakuler. Oke, silakan Kakak Rio dan juga Kakak Al untuk memberikan kita penjelasan mengenai perlombaan busana karnaval yang telah kita saksikan. Silakan Kakak. Halo, selamat sore semuanya. Untuk kostum karnaval competition ini, kami benar-benar melihat bagaimana detail dari culture itu sendiri. Kemudian kreativitas dari teman-teman semua penggiat fashion karnival itu sangat kreativitasnya itu sangat-sangat bagus semua. Cuman ada beberapa dari kami. Yang pertama itu di sini kompetisinya adalah kostum karnaval.
kita ketahui bahwa kostum karnaval itu identik dengan kreativitas, bagaimana sang desainer membuat kostum itu dengan tema yang mereka angkat masing-masing. Adapun beberapa kostum tadi itu ada yang menggunakan printing. Itu printing. Seandainya kostum itu dibuat secara visualisasinya itu dalam bentuk ukiran, itu sangat bagus. Dan juga ekspresi-ekspresinya itu keren-keren semua. Baik, kalau dari saya menilai, saya cukup kaget juga melihat kreativitas yang ada di Toraja, luar biasa, sangat perlu diapresiasi. Karena menurut saya membuat satu karya seperti itu membutuhkan waktu cukup lama dengan pemikiran kreativitas yang sangat mendalam untuk bisa menghasilkan sebuah karya satu kostum karnaval. Tadi ada beberapa yang mencuri perhatian saya terkait dengan filosofi-filosofi yang ada di Tanah Toraja itu sendiri, dan menurut saya itu sangat menarik untuk bisa di-package lebih bagus lagi dari yang ada, dan yang sudah ada sekarang itu sudah luar biasa dan sudah membuat saya kagum dengan karya-karya dari anak-anak Tanah Toraja dan Toraja Utara. Baik, tadi ada beberapa yang sudah disebutkan sama Rio, seperti menggunakan bahan-bahan yang mungkin ya bisa digunakan bahan-bahan alami dan juga bisa menggunakan bahan-bahan sintetis. Dan printing sebenarnya itu bisa dilakukan, tapi dalam hal ini kita harus menunjukkan karya yang dimana kita buat sendiri gitu, tanpa harus menggunakan alat-alat mesin seperti itu. Dan mungkin dari segi segi atraksi atau ekspresi itu agak kurang tadi ya rata-rata peserta. Jadi saya berharap nanti ada lebih atraktif lagi gitu, ada tarian-tarian yang lebih heboh, yang lebih atraktif, yang membuat kita menontonnya itu sangat bertahan untuk melihat penampilan-penampilan dari setiap peserta, seperti itu. MC. Oke, terima kasih untuk Kakak Aryo dan juga Kakak Al, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Pak Urbanus yang telah duluan balik ya, mungkin ada kegiatan. Terima kasih Kak, sudah menilai seluruh peserta busana karnaval pada saat ini. Thank you Kak. Oke, jadi untuk pengumuman lomba hasil dari busana karnaval akan diumumkan nanti malam. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Plaza Kolam Makale pada acara apresiasi kreasi seni yang dipersembahkan oleh Yayasan Sinar Kasih Toraja, sponsor by Indomie OMG dan Garuda Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya kakak-kakak, karena nanti malam seluruh hasil lomba akan diumumkan dan pemberian hadiah pun akan diberikan nanti malam. Oke, dan sejenak kita break sambil mempersiapkan diri untuk masuk dalam lomba Gelu Tua. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara boleh untuk jalan-jalan di tenan-tenan UMKM sambil kita. Oke guys.